namanya kesatuan, masih ada alternatif lain namanya persatuan. Ya. Jadi apakah di dunia ini kesatuan itulah satu-satunya? Terus federal bagaimana? Negara lain kan setiap kali bisa dicoba. Hari ini kalau kita nanya orang-orang di daerah pedalaman Papua, di NTT, orang pedalaman di Jawa, di daerah-daerah paling dalam, tanya kamu bisa hidup nggak tanpa negara? Mereka bilang bisa hidup kok. Tanpa sentuhan negara juga saya bisa hidup. Kalimantan nanya aja. Artinya kehadiran negara tidak menjadi penting. Berarti mereka menginginkan negara serikat. Mereka bisa mandiri, berdikari, bisa hidup sendiri. Ya. Cocok. Saya kira hal itu sehingga kata-kata kesatuan NKRI harga mati, saya kira itu salah. Bagaimana kalau seandainya Negara Serikat Republik Indonesia harga mati? Apa itu makar nggak? Ya kan yang menjelaskan Republik Indonesia, Pak. Negara Serikat, negara kesatuan itu yang penting Indonesia tetap sama, sejengkal tanah pun tidak lepas. Yang tidak diperbolehkan itu sejengkal tanah dilepas, Pak. Di seluruh dunia boleh melanggar HAM kalau kedaulatan diinjak. Tapi tidak pernah ada kalau ideologinya diinjak satu negara dalam negara lain berperang. Tidak ada itu. Di statuta PBB juga nggak ada. Karena Pancasila dibakar sini di Malaysia, lantas Indonesia turunkan perang lawan itu nggak boleh. Kan mereka tanya kamu landasannya apa? Tapi kalau satu pulau kecil atau sejengkal tanah diambil, lawan kita kasih anta berantah siapa itu? Kasih lulu lanta Malaysia, dunia juga tetap menghormati karena itu mereka mengganggu kedaulatan. Jadi cara pandang pemikir bangsa ini sebenarnya itu cara pandang yang tidak pernah mau belajar keluar dari pakem. Mereka mau ingin yang ada saja dilestarikan. Coba bayangkan sampai 4 pilar bangsa. Kalau pilar bangsa, pilar pertama Pancasila, pilar kedua UUD 45, pilar ketiga kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar yang keempat NKRI. Sekarang pertanyaan saya, kalau semuanya adalah pilar, terus yang dasarnya siapa? Bodoh itu, cara rancangnya. Ya. Kami orang Papua ini, gini-gini, kita ini menganalisis kemampuan otak intelektual Republik ini. Wah, mantap! Mantap! Iya, kami gini-gini, pemberontak kayak begini, kami menganalisis, ternyata kemampuan negara ini sampai begini. Benar, ya benar. Coba bayangkan, semua pilar yang dasarnya apa? Salah itu rancang. Dasarnya itu adalah Pancasila sebagai guru norma dasar bangsa. Baru di situ ada pilar budaya, pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar ini, pilar itu. Itu adalah Pancasila, itu dasar dari semuanya. Di situ ada berbicara tentang orang Indonesia, negara ini mengakui adanya Tuhan. Yang dalam ketuhanan yang Maha Esa pernah nggak disebut 5 agama? Enggak. Kalau ternyata Tuhan itu ada dalam pohon, Nah, kan boleh saja. Batu besar di kampung saya itu ada yang menyembah batu itu ada. Iya. Pohon ada, burung juga ada, ular juga ada. Di Jawa juga sama. Nyai Roro Kidul yang nggak jelas. Coba Kejawen kita lihat, Sunda Wiwitan. Karena apa? Karena Pancasila itu tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, tidak pernah bilang ketuhanan yang berasal dari agama-agama keturunan Adam. Nggak pernah ada di sana. Namanya ketuhanan. Ketuhanan itu hubungan transenden antara manusia dan Tuhan. Kalau dia menghormati pohon sebelah ini, itu kan juga transenden. Siapa tahu mengandung magic, mengantarkan dia ke surga. Boleh. Jadi kita jangan berkesimpulan seakan-akan kami melebihi Tuhan. Sejak kapan kau tahu bahwa Kristen, Katolik itu atau Protestan mengantarkan kamu ke surga? Atau Islam mengantarkan kamu? Kan belum tentu, Pak. Tuhan yang tahu semua.
Kalau ada. Jadi jangan kita sok pintar dengan cara pandangan yang sesempit itu. Karena itu menurut saya Pancasila dengan sila pertama ini juga membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menghormati, menyembah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Situ. Kemudian yang kedua misalnya tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang paling penting dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah satu, manusia menghormati, menghargai manusia antara satu dengan yang lain di dalam perbedaan. Tidak masalah. Lo Islam, gue Kristen juga nggak masalah. Emang salah apa? Kalau lo Islam dengan gue Kristen, kalau kita pelukan rasanya sama semua. Dia Katolik, Kristen jadi rasanya enak itu. Bibirnya enak nggak? Bibirnya sama aja kok semua. Kalau dia makan habis makan ubi ya rasanya juga sama yang keluar. Pete keluar juga rasanya sama. Oleh karena itu jangan pernah menganggap satu dengan yang lain itu berbeda. Kita itu kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu universal. Dia berada di atas semua suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, adab. Yang paling penting di sini adalah keadaban bangsa. Kita lihat negara ini kayak macam sekarang ini masuk ke wilayah negara juga menerkam rakyat. Seakan-akan rakyat sipil, kelompok-kelompok sipil juga muncul sendiri bisa mengatur kekuasaan negara. Penetrasi kelompok sipil yang mengatur sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara ini ada. Kalau kita pakai teori pendekatan Montesquieu, itu ada namanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Ada juga beberapa kelompok, yaitu korporatif. Ingat, ada korporatif. Korporasi itu mengatur sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Coba bayangkan dalam undang-undang tembakau itu, ada pasal penyelundupan tiba-tiba masuk. Itu siapa yang mengatur? Legislatif saja diatur. Hari ini negara juga dikendalikan oleh korporasi. Salah satu contohnya adalah kehadiran Freeport, Newmont, dan lain serta perusahaan-perusahaan lokal. Yang paling biadab lagi adalah perusahaan-perusahaan ece-ece yang kecil-kecil di bawah itu. Lakukan trafficking lah, kejahatan, illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Itu perusahaan-perusahaan ece-ece kampungan yang di bawah ini juga lakukan. Jadi perusahaan skala kecil maupun perusahaan skala besar, itu skala besar bermain dengan mengendalikan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Perusahaan kecil melakukan dengan cara yang babi buta. Nah itu, karena itu di sini keadaban bangsa ini memang tidak begitu berjalan secara baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu hanya menyatakan kehendak bahwa kita adalah satu bangsa. Bangsa di sini dalam konteks nation state, bukan suku, bukan agama, bukan budaya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita bersatu dalam konteks imajinasi kebangsaan, bahwa kita adalah satu nation state, one state and one nation. Di situ. Tapi berada di atas keberagaman. Persatuan Indonesia dalam konteks itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sekarang kalau dalam konteks bahasa yang lainnya, orang-orang ahli itu menyatakan bahwa summa potestas sive summum sive imperium dominium. Artinya apa? Seorang menjadi bupati, gubernur, presiden, DPR kayak Adian Apitupulu atau Masinton, itu mereka itu karena akumulasi kedaulatan individu, dikumpulkan satu kesatuan, serahkan kepada mereka untuk mengelola negara. Jadi kedaulatan mereka itu kedaulatan setiap individu yang dikasih untuk mengelola negara dan mengatur negara. Sekarang kalau kita lihat kerakyatan yang dipimpin oleh, kalau mereka adalah perwakilan rakyat, pertanyaannya, sejak kapan kau diberikan perwakilan? Seandainya kau rampok suara-suara orang. Kamu mengaku bahwa saya adalah wakil rakyat. Pertanyaan, kalau kau rampok, curi, bayar dengan uang, sekarang sejak kapan kau jadi wakil rakyat? Saya kira pertanyaan ini sangat filosofis, tapi soal-soal yang seperti begini mereka mengatakan bahwa itu hal yang tidak penting, itu hanya ada di dunia kuliah atau bangku kuliah. Kemudian yang terakhir adalah keadilan distributif, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang paling penting bagi bangsa ini ada dua keadilan.
distribution of justice.